Aku adalah kamu sendiri. Hmm, Aku adalah Dewa Ruci. iya. Aku adalah sang guru sejati. Aku tidak di luar, tetapi Telapak tangan, setelah telinganya hanya ya, sejengkal kuku ini aja. ya, tetapi Suruh masuk ke sini, padahal Werkudara besar besar sekali. sekali. Mencari guru sejati yang sebenarnya itu seperti apa ya. Nah, ini proses panjang, Pak. Nah, kebetulan di dalam perjalanan kehidupan saya itu saya menemukan satu sosok. Guru sejati itu adalah orang yang bisa menasihati kita. Tapi yang menentukan benar atau salah itu adalah tetap hati nurani kita sendiri. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Sore ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah kisah lama, yaitu kisah dari dunia pewayangan. Tetapi sesungguhnya kisah ini adalah kisah kita semua, yaitu tentang perjalanan hidup manusia, tentang pencarian makna sejati, tentang kegelisahan, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering mengusik hati kita. Nah, saudara-saudaraku, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, untuk apa sih kita ini bekerja keras tiap hari? Untuk apa kita ini mengejar harta? Bahkan kekuasaan dan kedudukan pun kadang-kadang kita sudah punya. Tetapi apakah semuanya ini masih ada sesuatu yang kosong di dalam hati kita? Nah, pada sore hari ini, saudara-saudaraku, mari kita dengarkan kisah antara Werkudara atau Bima dengan Dewa Ruci. Di sebelah saya, Pak Indra Sutapa, selamat sore. Selamat sore Pak Guru. Pak Bambang Dwi Purnomo, selamat sore Pak Bambang. Sore, Pak Grego. Oke. Giliran pertama ini saya persilahkan Pak Indro mengenai bagaimana kisah antara Werkudara atau Bima ini dengan Dewa Ruci. Monggo silakan Pak. Baik, Cerita. terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat sore pemirsa. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, cerita wayang ini sesungguhnya sesuatu yang sangat budaya yang sangat adiluhung ya, yang sangat bernilai karena selain mengandung budaya tontonan, dinikmati keindahannya, dinikmati jalan ceritanya, itu juga mengandung tuntunan. Jadi tuntunan ilmu-ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, seperti itu. Nah, kali ini tadi kita mengambil tema Bima dan Dewa Ruci. Ya. Baik, singkat ceritanya adalah bahwa Bima itu anak nomor 2 dari 5 bersaudara. Dari Pandawa 5. Ya. Yang nomor 1 itu Yudhistira. Kemudian yang nomor 2 itu Werkudara itu sendiri, atau dibilang ini Panengah Pandowo ya. Kemudian Arjuna, kemudian yang saudara kembarnya itu adalah Nakula Sadewa. Jadi 5 bersaudara ini. Nah, Bima ini dilahirkan sangat spesial karena badannya tinggi, besar, kokoh, kuat. Bahkan di dalam pewayangan itu diibaratkan bahwa kekuatannya Bima ini sama dengan 70 ekor gajah. Wow. Seperti itu. Sehingga dia sangat kuat. Dan dia sangat gemar sekali, sangat tergila-gila terhadap ilmu pengetahuan, ilmu kanuragan. Sehingga dia menjadi sangat sakti. Ilmu kanuragan itu apa, Pak? Ilmu kanuragan itu tentang ilmu kesaktian. Wow. Jadi ilmu kesaktian Bima ini banyak sekali. Jadi kalau ini kalau diuraikan nanti akan panjang, mungkin menjadi podcast tersendiri gitu. Nah, ini Bima ini menjadi sakti, tetapi di dalam tubuh yang besar, kekar, kemudian sakti mandraguna seperti itu. Dia mengalami kebimbangan dalam hati, kosong rasanya gitu. Ada sesuatu yang belum terpuaskan di dalam hidupnya.
dalam hatinya selalu bertanya, untuk apa dia lahirkan? Kemudian sebetulnya hidup dia itu di dalam hidupnya itu apa tujuannya? Seperti itu. Jadi tujuan hidup itu mau kemana? Kemudian untuk apa dia dilahirkan? Ini sangat menghantui Bima. Sehingga dia bertanya pada gurunya. Gurunya Resi Drona. Dia adalah guru para Kurawa dan Pandawa. Nah, kemudian diarahkannya bahwa ada yang bisa menyempurnakan hidupmu, air kehidupan yang bernama Tirto Perwito Sari. Demikian ini sampai di sini bahwa diarahkan Bima ini untuk menutup kegelisahan atau memuaskan dahaga kegelisahan jiwanya itu tadi dengan air kehidupan Tirto Perwito Sari untuk menyempurnakan hidupnya. Nah ini barangkali juga terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo ini mungkin pandangan dari sosok Pak Grego ini bagaimana ini tentang ini. Gitu. Jadi begini ya Pak Indro, tadi disebutkan bahwa si Werkudara itu masalah kesaktian sudah tidak diragukan lagi. Pilih tanding, ya, memilih. Jadi dia mempunyai segalanya. Ya, itu ya Pak ya. Bahkan musuh itu mendengar namanya Bimo itu sudah keder duluan. Oke. Seperti itu. Tapi sebanyak apapun kesaktian yang Werkudara punyai, tapi dia merasa masih ada yang kurang gitu. Kira-kira begitu Pak ya. Betul. Ada kegelisahan jiwanya. Ada kekosongan itu tadi Pak ya. Ya tadi apa sih gitu ya, kira-kira gitu ya. Dia makanya hidupnya gitu loh. Berguru kepada si Drona tadi ya. Drona tadi ditanyakan seperti itu. Baik. Bapak Ibu, bukankah kita pun sering sama seperti Werkudara atau Bima tadi? Kita sudah mempunyai apa-apa dengan kerja keras ya. Kita sudah mempunyai harta ya. Kita sudah mempunyai jabatan, mungkin juga sudah mempunyai istri yang sangat cantik gitu. Ya. Mereka kita ini selalu ada pujian-pujian, ada pengakuan-pengakuan gitu ya. Kita berjuang habis-habisan. Tapi kadang-kadang kita masih merasa ada sesuatu yang belum kita capai. Rasanya masih kosong di dalam hati ini. Dan seringkali kita lupa, saudara sekalian, bahwa kebahagiaan sejati itu mungkin bukan berada di luar seperti Werkudara tadi, mempunyai kesaktian yang tidak bisa ditandingi. Tetapi sebetulnya semuanya itu, kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Iya, setuju. Itu ya Pak? Betul. Oke. Iya. Enggak Pak, dilanjutkan ceritanya Baik, Pak. jadi maka setelah dia bertanya kepada Drona, dia harus mencari Tirto Perwito Sari itu, sang air kehidupan itu ke sebuah gua. Ya, sebuah gua yang terletak di hutan namanya Tebrosoro. Ya, itu terletak di sebuah gunung yang tinggi namanya Reksomuko. Nah, setelah Bima perjalanan jauh mencapai hutan itu, kemudian masuk ke dalam gua itu, yang diketemukan adalah dua raksasa yang sangat besar. Ya, namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Nah, akhirnya terjadi perang yang sangat hebat dan kedua raksasa itu bisa dikalahkan. Gitu. Nah, seiring dengan kalahnya dua raksasa itu lenyap, kemudian muncul suara yang tidak berwujud dari Bathara Bayu dan Bathara Indra. Nah, Bathara Bayu dan Bathara Indra berkata bahwa Bima, sesungguhnya Tirto Perwito Sari itu tidak ada di sini. Kembalilah pada gurumu. Tanyakan pada gurumu tempatnya di mana. Gitu. Tapi Bima juga dibekali ilmu oleh kedua dewa ini tadi. Nah, namanya kayu gung susuing angin. Kayu gung susuing angin. Kayu gung susuing angin. Kayu gung susuing angin itu kayu itu kajeng, gung itu agung, angin, susuing angin itu ya nafas kita. Kajeng itu keinginan, cita-cita yang luhur, yang agung, yaitu mencapai kesempurnaan diri itu melalui laku semedi. Itu. Tadi kira-kira cerita awalnya seperti itu untuk langkah Bima mencari Tirto Perwito Sari itu, Pak.
Pak Jadi Riko. eh, siapa Pak yang suruh mencari Perwito Tirtosari tadi itu? Itu guru dari Pandhawa dan Kurawa itu Begawan Durna. Begawan Durna itu sesungguhnya kan mempunyai sifat yang tricky, pengen melenyapkan Pandawa karena dia berpihak pada Kurawa. Ya. Oke, jadi begini ya Pak ya. Ceritanya tadi ketika Werkudara itu merasa kekosongan ada Iya, satu. betul. Lalu dia dianjurkan untuk mencari Perwito Tirtosari tadi itu ya. Tirto Perwitosari. Tirto Perwitosari itu tadi ya Betul, Pak ya. iya betul nggih. Itu dapatnya di laut. Iya, Ya Pak ya. iya. Itu dapatnya nanti nanti ceritanya dapatnya di laut. Hmm. Tetapi ini bekal awalnya dulu. Nah, ini mungkin bisa saya Lanjut aja Pak. ceritakan Ji, Ya silakan. untuk jadi bahwa setelah kembali pada gurunya, Ya. itu oleh gurunya ini kemudian dikatakan bahwa memang ini baru ujian untukmu. Tempatnya bukan di situ, tetapi tempatnya di samudra yang luas. Kan gitu. Itu hanya untuk menguji kesungguhanmu. Nah, akhirnya Bima juga tidak butuh waktu lama, dia meninggalkan kerajaan lagi menuju samudra. Menuju samudra, kemudian dengan bekal ilmu yang diberikan dewa tadi, itu dia masuk ke samudra itu tanpa tanpa kesulitan seperti bernapas di daratan ini. Nah, tetapi di situ banyak rintangan. Antara lain adalah ombak samudra yang sangat besar yang menggulung dia. Kemudian juga dia dihadapkan pada raksasa laut yang sangat ganas, yang akhirnya timbul pertempuran. Tetapi juga bisa dikalahkan oleh Bima. Nah, terakhir dia bertemu dengan ular yang besar yang bernama Amburnawa. Dia ingin menelan Bima ini, tetapi di dalam perkelahian ini naga ini juga bisa dikalahkan oleh Bima. Demikian ini, jadi ini pertempuran yang di laut itu. Seperti itu, Pak Gregor. Jadi si Bima itu tidak punya rasa takut apapun juga Tidak. ya. Dia pokoknya apa perintah gurunya saya Laksanakan. jalani. Mati pun dia belain seperti Ya. itu. Oke. Ya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa hidup kita pun itu kadang-kadang seperti Bima ya Pak. Ya. Betul. Ya. Hidup kita pun seperti itu, seperti Bima. Kita menghadapi naga dan raksasa dalam bentuk lain. Ya, apa naga dan raksasa tadi? Yaitu ada keserakahan yang membuat kita ini terus mengejar materi. Ada amarah dan kesombongan yang semuanya itu akan meretakkan hubungan kita. Ada ketakutan. Takut apa? Takut gagal, takut miskin, takut sakit, takut tua, bahkan takut mati yang membuat kita ini gelisah. Nah, seperti Werkudara tadi tidak takut dia menghadapi apapun juga ya. Yang penting apa? Bahwa hidup itu adalah samudra luas. Dan kita semua adalah perenangnya yang harus berani menghadapi ombak. Berani menghadapi rintangan-rintangan apapun. Ya. Dan bukan hanya berharap air itu selalu tenang. Jadi saudara sekalian, intinya adalah marilah kita hidupi diri kita ini walaupun kita menghadapi tantangan apapun juga. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Betul. Nah, setelah itu mungkin bisa diceritakan lebih selanjutnya bagaimana setelah Bima tadi mengerangi samudra, menghadapi rintangan-rintangan itu tujuannya tadi untuk menemukan Tirto Perwitosari. Air kehidupan. Ya, Betul. itu. Monggo dilanjut Baik. situ Pak. Setelah mengalami rintangan-rintangan tadi, akhirnya Sang Bima ini sampai ke dasar samudra. Nah, di dasar samudra ini dia bertemu dengan sosok yang kecil, yang tidak lebih dari lebar tangannya. Telapak tangannya ini. Jadi kecil, tetapi wajahnya itu mirip dengan dia. Nah, akhirnya Bima ini bertanya, siapakah engkau?
kenapa wajahmu ini mirip aku?" Seperti itu. Ya. Nah, maka sang Dewa Ruci dengan senyum lembut berkata pada Bima, "Aku adalah kamu sendiri. Hmm. Aku adalah Dewa Ruci. Iya. Aku adalah sang guru sejati. Aku tidak di luar, tetapi ada di dalam dirimu." Hmm. Itu jawab sang Dewa Ruci. Kemudian Bima terdiam dan berpikir. Kemudian dia bertanya, "Guru, saya ingin tahu di mana letak Tirto Perwitosari itu." Gitu. Nah, oleh Dewa Ruci dijawab, "Sesungguhnya Tirto Perwitosari itu adalah kejernihan hatimu dan keteguhan atau kesadaran batin. Ya. Dia tidak ada di mana-mana, tetapi ada di dalam dirimu." Seperti itu. Nah, ini jawab sang Dewa Ruci. Nah, kemudian untuk meyakinkan Bima disuruh masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya kecil, Pak. Tubuhnya kan kecil Hanya banget. setelapak tangan. Ya, Padahal tadinya Bima itu ragu. Tubuhnya hanya kecil. Apakah saya bisa masuk? Sedangkan tubuhmu hanya kecil. Kan sakti. gitu. Ya. Kemudian cobalah kamu masuk lewat telinga kiriku. Gitu. Setelapak tangan, telinganya hanya Ya, sejengkal kuku ini aja. ya, tetapi Suruh masuk di sini. Padahal Werkudara besar sekali. Ya. Ternyata Bima bisa masuk. Wow. Karena ini memang perjalanan sufi ya. Jadi Bima itu bisa masuk ke dalam perut sang Dewa Ruci itu. Melalui telinga sebelah kiri. Melalui telinga sebelah kirinya. Dan di situ Bima merasa kagum dan terheran-heran. Setelah masuk di perutnya itu. Masuk di perutnya. Karena di dalam perut Dewa Ruci ini dia melihat alam semesta yang maha luas tanpa batas. Melihat jagat raya. Melihat jagat raya. Dia melihat bintang, melihat gunung, melihat bulan, melihat lautan yang maha luas. Di situ. Nah, di situ Bima menjadi kagum dan heran, karena dia juga di situ tidak tahu mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur gitu. Jadi yang dilihat adalah serba luas gitu ya. Kemudian Dewa Ruci berkata bahwa sesungguhnya kesejatian diri, ilmu sejati itu adalah kemampuan manusia untuk menyatukan lahir dan batin. Seperti itu. Manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian manusia yang bisa menemukan jati dirinya. Itu seperti itu. Jadi mampu ya Pak, mampu menyatukan lahir dan batin nanti akhirnya ke sana. Iya, jadi mampu menyatukan lahir dan batin seperti itu. Dan kemudian dia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seperti itu. Mampu kemudian memahami bahwa hidup ini bukanlah tujuan. Tetapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju yang maha serba ada. Yang menuju kepada yang maha khalik, yang maha pencipta. Seperti itu. Ini dialog dari luar biasa sang Dewa Ruci kepada Bima. Luar biasa ya Pak itu. Jadi saya yang heran tadi itu adalah Werkudara yang sebesar itu bisa masuk ke telinganya Dewa Ruci. Betul. Nah, ini luar biasa sekali memang, itu cerita yang sangat dalam ya. Saudara-saudaraku, pesan ini dalam sekali menurut saya. Nah, setelah Werkudara itu masuk ke dalam perutnya si Dewa Ruci melalui telinga yang sebelah kiri, ya dia menemukan guru sejati. Betul. Ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Betul. Nah, guru sejati itu sesungguhnya bukan orang yang ada di luar. Ya, melainkan adalah apa? Suara hati yang jernih dari dalam diri kita sendiri. Iya. Saudara-saudaraku, banyak orang sibuk mencari kebahagiaan keluar. Ya. Padahal ketenangan sejati, ya. Kebahagiaan itu sebetulnya
lahir ketika kita berani menyelam ke dalam diri kita sendiri. Ya, memahami diri kita Ya, sendiri. Betul. begitu ya, Pak. Betul. Nah, itulah kita sering mendengar yang namanya guru sejati. Ya, monggo Pak Bambang, silahkan dibahas mengenai guru sejati dalam spiritual itu bagaimana? Ya. Monggo, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wiku. Jadi menarik memang cerita dari Pak Hendro tadi, jadi tentang falsafah hidup sebenarnya melewat cerita Bima dan Dewa Ruci. Nah, di situ kan kalau saya tangkap tadi adalah proses pencarian jati diri. Betul. Iya. Proses jati diri yang di situ dilambangkan tadi ada naga, ada Ya. perang melawan kemarahan, Iya. mau apapun yang dilambangkan di dalam cerita itu tadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau diterapkan di dalam untuk kita, kehidupan kita sendiri itu kesehari-hari itu bagaimana kita mencari guru sejati yang ada di dalam diri kita gitu loh. Iya. Tadi kan Pak Grevo mengatakan bahwa guru sejati itu tidak ada di luar, tapi justru ada di dalam Diri kita sendiri. Diri kita diri kita sendiri. Nah, Betul, setuju. ini ceritanya memang panjang, Pak. Jadi bagaimana kita proses untuk mencari jati diri kita itu kalau dalam cerita tadi kan semacam itu ya. Ya, Di ada dalam- perjalanan, nah, ada godaan, ada dalam tes-tes. kehidupan kita sehari-hari ini setiap orang mungkin akan berbeda prosesnya itu loh. Jadi sangat individual. Jadi Pak Grego nanti proses mencari jati diri itu seperti apa, Pak Indro seperti apa, mungkin juga orang lain seperti apa, itu kan akan beda-beda, sangat jadi unik proses pencarian ke sana itu sangat unik. Kalau Pak Bambang gimana nih? Nah, jadi kalau saya cerita ini jadi subjektif Iya, ya, iya, artinya mungkin orang lain bisa berbeda. Iya. Nah, jadi saya kan memang tertarik juga dengan cerita ini, cerita Bimo dan Ya, Dewa Ruci ini. Dewa Ruci ini. Sudah lama sekali, cuma saya juga nggak begitu paham wayang sebenarnya. Saya terinspirasi dari situ, wah bagaimana ya kita memahami dan untuk mencari guru sejati yang sebenarnya itu seperti apa ya. Nah, ini proses panjang, Pak. Nah, kebetulan di dalam perjalanan kehidupan saya itu saya menemukan satu sosok gitu, satu sosok yang sosok sepuh gitu yang Ya. Guru, mursyid. pembimbing lah, Pembimbing. atau guru ataupun Iya. namanya apapun. Nah, di situ tanpa sengaja beliau juga mendalami falsafah tentang Ya. Bima dan Ya. Dewa Ruci itu. Ilmu sangkan Dan paraning dumadi. Ya. Nah, beliau bercerita panjang lebar sehingga saya akhirnya mendalami dari beliau tentang proses, karena jadi begini, bahwa guru sejati itu kan bisa diartikan dalam dua hal, Pak. Guru sejati secara fisik dan guru sejati secara spiritual itu adalah yang tadi, bahwa guru sejati itu ada di dalam Diri kita sendiri. kita sendiri. Nah, yang satunya itu kan bisa guru secara fisik. Nah, yang saya maksudkan adalah ini pembimbing itu tadi, atau mentor kita. Di dalam proses kita mencari itu kan butuh juga bimbingan dari luar juga, dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, ini saya dibimbing oleh beliau itu untuk berproses untuk mencari jati diri. Nah, ada beberapa hal yang penting sebenarnya. Proses ke sana itu ini banyak, Pak. Proses itu banyak, tapi yang saya tangkap pada awal-awalnya itu adalah bagaimana kita mengendapkan diri gitu. Jadi ini melalui satu proses meditasi nanti. Ya. Proses meditasi. Nah, kemudian ada satu proses lagi tentang, kalau istilah sekarang, mindfulness mungkin. Ya. Kesadaran. Ya. Kesadaran bagaimana kita sadar akan diri kita sendiri gitu. Nah, akhirnya saya menjalankan itu, Pak, meditasi. Kan, tapi banyak orang kan bertanya tentang meditasi itu apa sih?
dihubungkan dengan hal-hal yang mistis, yang lenek kadang-kadang begitu kan Pak. Tapi meditasi di sini sebenarnya adalah penenangan diri kita. Jadi kita hanya duduk diam, fokus pada nafas, tanpa, kan banyak ini Pak, banyak Gangguan. gangguan itu godaan. diabaikan. Kita tidak usah menghakimi apapun yang lewat gitu. Ya. Jadi kita betul-betul supaya tenang. Nah, tujuannya sebenarnya itu kita menenangkan diri kita, dan akhirnya kan kita akan bisa merasakan kita sendiri. Ya. Bisa Jadi, bisa diartikan juga untuk membersihkan kotoran yang ada di pikiran kita. Ya, Itu bisa. ya Pak ya. Ya, Pak Grego, bisa. Jadi itu salah satu yang saya kerjakan hampir setiap hari. Untuk meditasi yang tujuannya sebenarnya ya apa? Tujuannya ya pengen kita apa ya Pak, kalau bahasa Jawa itu lerem gitu loh, tenang gitu loh. Nah, yang kedua tadi masalah mindfulness, kesadaran. Jadi kadang kita itu nggak sadar tentang diri kita sendiri. Jadi bahwa bagaimana ketika kita makan itu kan kita nggak pernah dinikmati itu. Makan ya asal makan. Bagaimana tentang kesehatan tubuh kita, bagaimana tentang situasi emosi kita, itu kita nggak pernah tahu, sehingga kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Nah, ini satu proses yang panjang. Jadi bahwa untuk menemukan guru sejati itu butuh waktu yang nggak ada batasan waktu Pak. Setiap orang ketemunya kapan itu memang kita nggak bisa menjamin kapan akan bisa menemukan diri kita sendiri itu. Ini proses panjang yang butuh satu kesabaran, butuh telaten untuk paham tentang diri kita lah. Pada suatu ketika kita sudah bisa katakan dalam tanda petik menemukan itu ya Pak, menemukan guru sejati itu, pada akhirnya dalam perjalanan saya mengambil satu kesimpulan begini Pak. Jadi bahwa ternyata guru sejati itu adalah suara hati kita sebenarnya. Intuisi kita itu Pak. Ya. Intuisi kita. Jadi ketika kita sudah mengerti betul tentang suara hati, kekuatan intuisi kita itu pada akhirnya akan berpengaruh kepada perilaku kita Pak. Bagaimana kita mengambil satu keputusan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dan sebagainya. Nah ini pada prosesnya nanti ada lagi sendiri Pak, untuk bagaimana langkah-langkah kita untuk menemukan guru sejati itu seperti apa sih. Begitu ada prosesnya Pak, dan mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah untuk mempertajam intuisi kita? Sebentar Pak, saya putus ya Pak ya. Tadi Pak Bambang menyebutkan bahwa guru sejati itu ya, kita mencari guru sejati seperti Bima tadi ya. Dia masuk telinganya si Dewa Ruci tadi ya. Di situ di Bima itu menemukan bahwa di dalam ini ada Semesta. alam semesta, ada bintang, ada bulan, ada langit, ada samudra dan sebagainya. Apanya semua ada itu. Pak Bambang sudah mengalami Pak, menemukan guru sejati yang ada di dalam diri Pak Bambang sendiri gitu Pak. Ya. Jadi saya tidak bisa mengklaim saya sudah menemukan apa belum ya Pak. Tapi paling tidak dalam saat proses panjang yang sekian puluh tahun, lebih dari 10 tahun saya menggeluti masalah itu, akhirnya bisa merasakan ketajaman intuisi. Jadi saya ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ketika dulu masih masih situasi emosional itu masih mempengaruhi Pak. Kalau ada satu kejadian apa itu yang muncul kita emosi dulu. Marah, ada hal-hal yang sedih, gitu ya. Kesedih itu kita juga ikut sedih. Jadi nggak stabil gitu loh. Nah, dalam proses yang panjang melalui meditasi, melalui tadi
kita meningkatkan kesadaran mindfulness bahwa semua hal kita rasakan, tentang hal baik, yang buruk, hal yang menyakitkan hati dan sebagainya, ini bagaimana kita mencoba untuk tidak terpengaruh oleh situasi yang Oke. Ya. Pak Bambang, kalau sudah tidak terpengaruh itu tadi Pak ya. ya, Tadi saya mempunyai istilah yaitu kekuatan sejati Pak. kekuatan sejati. Kekuatan sejati itu misalnya Pak, apa ya, misalnya ada harta, ya. Kita mencari harta, kemudian kita bisa menjaga agar tetap diri kita ini jujur atau bersih, ya, tidak jadi pembohong, ya, dan penuh kasih. Ya. Ada impact-nya nggak ke situ Pak? Iya, ada Pak. Jadi proses sebenarnya kan termasuk kita memahami guru sejati itu kan termasuk kepada kita menerima sesuatu yang harus kita terima, apapun bentuknya Pak, entah harta, benda dan sebagainya. Tapi juga ada kita bisa menghilangkan kemelekatan gitu. Istilah saya kemelekatan, jadi bahwa sesuatu itu bukan menjadi seolah-olah bukan milik kita. Misalnya gini Pak, kita punya motor misalnya. Ya. Kalau ditanya, ini motornya siapa? Oh ini ya motor, bukan motorku. Ego. Ya. Itu kan ego. Ya. Proses itu kan juga menghilangkan ego. Jadi kita akan merasa sedih, susah ketika kita kehilangan motor itu ketika kita melekat. Merasa Motor aku itu tadi ya. Aku. Memiliki tadi. Itu hilang. Nah, proses itu lama-lama bisa kita ini Pak. Iya, kita kikis. Seperti ini ya Pak ya. Nama Pak Bambang kan saya tahu. Bambang Dwi Purnomo. Ya. Setelah sekolah kan ada dokter Andes, ada MBA. Ya, itu hilang ya Pak ya? Hilang. Nggak perlu. Hilang, Nggak perlu. Ya. Jadi kita nggak perlu menyebut seperti itu. Jadi jati diri. Walaupun kan, Anda direktur pun nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Derajat pangkat itu titipan sampiran kan gitu ya. Iya. Jadi maksudnya begini, aku itu Pak. Aku. Jati diri itu kan aku. Aku itu siapa no? Apakah Bambang? Apakah Pak Indro? Apakah Pak Grego? Bukan. Pak Grego bisa berubah lama besok. Pak Indro bisa menjadi Pak Joko, Pak Budi, Pak siapapun. Apakah ketika saya panggil Pak Budi itu Pak Indro, apakah Pak Indro akunya itu berubah? Kan tidak. Ya, Tetap. Nah itu yang saya maksud sebagai satu jati diri. Jati diri saya itu bukan nama saya, bukan fisik saya. Fisik kan besok saya berubah jadi tua. Kalau tua, oh ini bukan Pak Bambang, ini yang dulu muda kok. Gitu. Tapi yang akunya itu kan tidak berubah Pak. Jati dirinya itu. Nah ini ada nanti satu proses Pak untuk kita menemukan itu, bagaimana kita mempertajam intuisi, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengenali, mencari guru sejati itu lewat salah satunya ya, atau beberapa ini caranya adalah dengan kita meditasi, tadi meningkatkan kesadaran, jadi menghilangkan ego itu tadi. Nah ini memang sulit Pak, prosesnya panjang. Itu bisa mempertebal rasa kepercayaan pada diri sendiri ya Pak ya, dengan intuisi tadi ya Pak ya. Nah, ada satu kalimat Jawa juga yang mengatakan bahwa gugu kareping rasa, ojo gugu rasane karep bebayani. Masuk ke situ kan Pak ya? Betul, sangat masuk. Itu sangat sekali. Jadi gugu kareping rasa itu tadi ya. Itu kan suara hati. Rasa sejati. Rasa sejati. Nah itu yang saya anggap itu juga sebagai rasa itu adalah guru sejati sebenarnya. Hanya bagaimana kita mempercayai apa yang kita putuskan, kebijakan yang kita ambil itu adalah suara hati. Suara hati itu suara yang maha kuasa Pak. Yang maha kuasa. Ini kan kita belum tahu Pak. Tanda-tandanya apa nanti kalau bahwa ini adalah suara hati yang kali kan. Ini dari rasa. Tadi kan rasa dan apa tadi Pak? Gugu kareping rasa, aja gugu rasane karep. Karep itu kan pikiran kita Pak. Nafsu kita. Nah ini dalam beberapa banyak pengalaman
ketika saya mengambil satu keputusan secara emosional itu keliru, Pak. Jadi Emosi karena emosi. salah pasti. Salah itu keputusan yang muncul dari ego itu, Pak. Iya. Nah, betapa pentingnya akhirnya kemudian kita Nggugu mencoba mengenali kareping guru rasa. sejati, Iya. gugu kareping rasa itu tadi. Iya. Nah ini Pak, ini menarik itu Pak. Iya. Kita mencari, Oke. berproses untuk mencari guru sejati itu. Lalu Pak Bambang, Ya. setelah Pak Bambang mencari guru sejati tadi, Ya. ya, kemudian saya tadi ngomong mengenai kekuatan yang sejati itu apa ya? Ya. Yang terakhir Pak, pertanyaan saya, apakah ada impact-nya ke pelayanan Pak? Pelayanan maksudnya kepada sesama kita gitu. Ya. Nah, ada Pak. Jadi begini, ini pengalaman lagi ya Pak. Iya. Jadi bahwa kalau kita tadi, saya setuju dengan gugu kareping rasa itu tadi. Karena itu memang suara hati. Iya. Nah, sebenarnya apa yang kita inginkan itu kan juga sama dengan yang diinginkan oleh orang lain juga. Iya. Dalam hal cinta kasih, dalam hal terutama empati dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mengenal rasa kita sendiri, kita tidak akan bisa berempati pada orang lain. Iya. Nah, Iya. ini menjadi kita akan apa Pak? Kita akan memperlakukan sesama kita itu seperti kita berharap kita diperlakukan sama. Ya. Nah ini sangat terasa Pak. Ketika kita sudah tadi lepas agak menghilangkan faktor pikiran kita yang hubungannya dengan ego dan sebagainya itu, kita kan bisa merasakan Pak. Oh, bahkan nanti suatu ketika kita bisa merasakan perasaan orang lain. Ya. Ini kan intuisi itu kan menjadi diasah menjadi tajam Pak. Oke. Tak terbatas. Nah itu, oh ini Pak Indro ini minta diperlakukan begini kok misalnya. Nah itu secara otomatis akan Wow. Sakti. Sudah tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Iya, Gitu. kita bisa merasakan Ya. orang lain. Oke. Oh jadi orang ini minta diperlakukan Seperti apa? seperti apa dan sama juga sebenarnya dengan kita kan nggak mau Wak, disakiti orang, Ya, diperlakukan yang Oke. tidak adil dan sebagainya. Ini termasuk dampaknya adalah bisa membawa kita kepada satu kebijaksanaan gitu Pak. Oke. Sejati itu kan termasuk Ya, itu Pak. betul. Kita menjadi bijak sebenarnya dalam Saudara-saudaraku, dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi, sebetulnya ada 4 hal yang penting. Hidup ini adalah perjalanan batin. Guru sejati ada di dalam diri kita sendiri. Kekuatan sejati itu bukan otot atau harta, melainkan kesuksesan sejati itu adalah suatu pelayanan. Nah, saudara-saudaraku, 4 hal yang kita petik dari atau kita simpulkan dari apa yang menjadi cerita kita tadi, yaitu yang pertama adalah perjalanan batin. Nah, perjalanan batin itu bagaimana? Praktisnya, bahwa janganlah kita ini hanya sibuk untuk menambah rumah atau membeli mobil atau tabungan, tetapi lupakanlah pertanyaan, siapa saya? Ya, egonya, siapa saya? Lupakan itu. Dan untuk apa saya hidup? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, guru sejati itu adalah orang yang bisa menasihati kita. Tapi yang menentukan benar atau salah itu adalah tetap hati nurani kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kekuatan sejati itu adalah bukan kekuasaan atau harta, tapi kemampuan menjaga hati agar tetap bersih, jujur, dan penuh kasih. Yang terakhir adalah pelayanan. Bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita kumpulkan, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu ya Pak ya. Monggo Pak Bambang, itu
dari Pak Bambang tadi itu. Silahkan dilanjut, Pak. Ya, jadi memang persis seperti itu di intisarinya. Jadi bisa disimpulkan yang semacam itu. Jadi bahwa kalau kita lebih mendalami guru sejati itu kan luas sekali Pak pengertiannya. Nah, dari praktek-praktek tadi, meditasi terutama, kemudian mindfulness, meningkatkan kesadaran itu, sehingga kita kan menjadi lebih peka Pak. Jadi lebih peka itu akhirnya kita bisa merasakan apapun di lingkungan kita, termasuk dengan orang lain. Kita bisa tajam, kita itu rasa kita itu bisa menangkap apapun, tidak hanya pada manusia tapi bahkan sampai binatang pun kita bisa kadang-kadang bisa tahu. Sekti Dengan ya. pohon, dengan apapun kalau mau dirasakan gitu, kan semua makhluk itu Pak. Iya. Radarnya lebih kuat. Iya, jadi ini kok begini ya, pohon ini begini ya, binatang ini kok begini, perilakunya begini, kenapa ya? Orang ini begini, kenapa ya? Nah, ini yang dari pengalaman saya Pak, jadi ketajaman batin itu berguna untuk banyak hal. Jadi misalnya Pak dalam bisnis, misalnya ya Pak, terutama kalau kita bicara strategi misalnya ya, hitung-hitungan secara ini ada Pak, pasti masalah finance, masalah accounting, ada hitung-hitungan, ada laba rugi dan sebagainya, tentukan strategi yang tapi itu kan hitung-hitungan secara pikir Pak, dihubungkan dengan akal. Tadi buku kareping Rasa aja buku rasaning itu kan karep Pak itu. Iya. Hitung-hitungannya begini, harus laba sekian, harus ini sekian, kan gitu Pak, itu karep. Tapi kita perlu pada akhirnya setelah itu merenungkan sebenarnya. Kira-kira bisa enggak ya ini berjalan? dengan rasa itu tadi. Dengan itu tadi. Kira-kira akan menghasilkan berapa persen ya dari ini. Nah, itu sudah ketajaman rasa sejati. Rasa sejati. Nah, oh ini akan nanti paling 60%. Nah, ketika kita mengetahui itu, pada suatu saat target itu tidak tercapai, sebenarnya kita kan sudah siap secara mental. Oh iya, ini rasa saya itu ini akan memang hanya akan 60%. Itu dalam bisnis, dalam kehidupan dengan ini juga saya kok bisa merasakan Pak Indro ini misalnya kok ada sesuatu yang tidak enak ya. Nah itu terbaca Pak dengan kekuatan batin kita yang jadi ini bukan ilmu lenek, tapi ini memang ketika terasah feeling kita, intuisi kita kan bisa menangkap sinyal apapun yang ada di sekitar. Guru sejati itu ya Pak ya. Itu guru sejati. Jadi kan bisa dikatakan kalau orang bilang itu sudah menyatunya antara mikrokosmos dan makrokosmos, sehingga gelombang apapun akan masuk ke dalam hati kita, gitu ya. Jadi ada juga begini, jadi termasuk kan harus introspeksi itu Pak. Jadi untuk tahu kita itu kan kita perlu introspeksi. Saya itu sebenarnya siapa? Tadi kan Pak Grego singgung untuk apa kita itu hidup. Itu kan pertanyaan yang memang sangat sulit dijawab. Karena kita tidak tahu tuh 1 menit yang akan datang kita akan seperti apa. Itu kan sangat sulit menjawab hidup kita itu untuk apa, itu sangat sulit yang akhirnya kalau dalam perjalanan saya mengartikan itu bahwa untuk apa sih kita hidup? Ya kita menjalani kehidupan ini. Kita jalani karena kita nggak tahu. Jadi apa yang kita cita-citakan kan sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita nggak tahu. Nah, tapi kembali kepada guru sejati tadi, ketika kita mencoba memahami diri kita bahwa saya ini siapa, seperti Workudara kan, saya itu siapa sebenarnya? Sejatinya apakah saya orang yang kuat,
apakah saya yang Orang yang sekti? sakti dan sebagainya, tapi kan Bukan. saya ini seperti apa ya? Kekurangan, harus mengerti kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Baik. Ya. Jadi kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Itu kurang lebih. Oke, Pak Bambang. Saudara-saudaraku, kita tadi bercerita soal Werkudara ya. Jadi perjalanan Werkudara itu adalah sebetulnya perjalanan kita semua. Kita semua ini sedang mencari tirta perwitasari tadi dalam hidup kita. Kita semua sedang berjuang melawan naga keserakahan, raksasa amarah, ombak ketakutan, ya. Dan kisah ini mengajarkan jawabannya tidak jauh, yaitu guru sejati itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Oke, saudara sekalian, yang terakhir saya ingin ajak kita semua untuk merenungkan bahwa sudahkah kita ini mengenal diri kita sendiri? Sudahkah hati kita ini tetap bersih? Sudahkah saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain? Semoga kita semua menemukan tirta perwitasari dalam hidup kita. Semoga kita menjadi manusia sejati, kuat lahir dan batin, rendah hati, penuh kasih, dan mengabdi untuk kebenaran serta kemanusiaan. Akhir kata, marilah kita panjatkan doa dalam hati. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dipandu oleh guru sejati yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dan semua kita semua menemukan kedamaian sejati. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro, Ya, Pak Bambang. Sama-sama Pak Grego. Semoga kita selalu diberkahi. Amin.